Sebutan Tionghoa. Tionghoa berasal dari dua kata dari bahasa Hokkien untuk kata Chunghua dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin terdapat istilah Chunghua Mingguo atau Chunghua Mingzhu. Kalau kita ngomong Chunghua Mingzhu, itu berarti suku bangsa Tionghoa, yaitu suatu bangsa yang berasal dari negeri Chungguo atau Tiongkok dalam bahasa Hokkien. Bahasa Inggris menyebut Tiongkok China, sedangkan untuk menyebut orangnya disebut Chinese. Sebutan Chunghua setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880 ketika orang-orang di Tiongkok ingin bebas dari kekuasaan feodal dinasti kerajaan dan membentuk negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini tersebar sampai ke perantau-perantau asal Tiongkok yang tinggal di Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan Huaqiao atau Tionghoa perantauan. Pada tanggal 10 Oktober 1911, Dr. Sun Yat-sen berhasil menumbangkan dinasti Qing yang merupakan penjajah Manchuria. Dan tanggal 1 Januari 1912, berdirilah Republik Tionghoa atau Chunghua Mingguo di Guangzhou. Istilah ini kemudian disingkat hanya dengan mengambil huruf pertama Chung dan huruf terakhir Kuo menjadi Chungguo atau dalam bahasa Hokkien disebut Tiongkok. Komunitas asal Tiongkok yang keturunannya lahir di Hindia Belanda merasa perlu mempelajari kebudayaan dan bahasanya. Pada tahun 1900, mereka mendirikan sekolah di Hindia Belanda di bawah naungan sebuah badan yang dinamakan Chunghua Huiguan, yang bila lafalnya diindonesiakan menjadi Tionghoa Huiguan. Ya. Tionghoa Huiguan dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok, tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Seiring dengan perubahan istilah Cina yang digunakan pemerintah kolonial Belanda menjadi Tionghoa di Hindia Belanda, orang Tionghoa Indonesia tidak menyukai sebutan Cina karena dianggap menghina. Mereka lebih memilih dan sepakat menggunakan sebutan Tionghoa. Analoginya kurang lebih seperti orang Afro-American yang tidak suka disebut Negro atau Nigger karena dianggap menghina. Mereka lebih suka disebut Black Man. Sama seperti menyebut orang kulit putih dengan sebutan white man yang dianggap netral. Sejak ditemukan secara tertulis selama kurang lebih 2000 tahun, masyarakat Tiongkok yang terdidik menggunakan istilah Huaxia untuk menyebut diri mereka. Orang kebanyakan jarang memahami istilah ini. Sebutan Huaxia tercatat di dalam kitab Chunqiu, tulisan atau karya Konghucu, dan kitab sejarah Chuan, karya Chuo Chiuming, selama kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Konghucu dan Chuo Chiuming memaknai Huaxia sebagai kebangsaan yang berbudaya cemerlang, yaitu Xia, dan yang berbusana mewah, Hua. Sehingga masyarakat dataran Tiongkok kuno disebut berkebangsaan Huaxian. Pada masa sebelum Masehi, mereka sudah sangat mengenal apa itu sutra dan berpakaian lengkap serta berbudaya sangat tinggi. Sampai sekarang, busana kebesaran yang indah ini disebut Huafu. Hua, kata yang sama ya. Fu itu pakaian. Dari situ muncullah sebutan Huaren. Huanya sama juga. Ren itu orangnya. Untuk orang yang berasal dari Tiongkok. Padahal arti Huaren adalah orang yang berbusana mewah. Akhirnya kita bisa menyimpulkan, keturunan Tionghoa Indonesia lebih senang disebut Tionghoa karena tidak mempunyai konotasi negatif dibandingkan dengan sebutan Cina yang pernah digunakan orang Jepang untuk melecehkan pada masa pendudukan di Tiongkok. Semoga bermanfaat.